Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, musibah apa yang paling fatal dan paling menyakitkan dalam hidup kita, coba? Ini ada dapat beberapa share ya. Kata sebagian teman-teman, musibah yang paling luar biasa itu dan susah banget buat ngerelain, ditinggal pas lagi sayang-sayangnya. Saya tuh pas baca ini jadi mengenang lagi masa lalu sih. Masa lalu teman saya maksudnya. Atau ada juga yang bilang musibah paling besar yang susah direlain tuh harddisk ke format bersama kenangannya. Jadi tiba-tiba harddisknya error dan di dalamnya banyak foto-foto tentang masa lalu. Terus ada juga yang bilang ketika memasukkan uang 1.000 yang ternyata uang 100.000 ke kotak amal. Masa itu musibah? Ada juga yang bilang musibah yang susah kita rela itu adalah Ronaldo pindah ke Juventus. Buat saya, musibah hari ini adalah Belgia kalah sama Prancis. Ada yang bilang musibah itu adalah ketika sosok yang kita pilih gagal di pilgub. Ini yang ngomong bukan saya ya. Ya saya emang gak gagal, cuman gak kepilih. Terus ada juga musibah yang paling berat itu katanya gak di fallback. Oh kasihan ya. Tahu nggak apa musibah paling besar dalam hidup kita? Musibah paling besar dalam hidup kita itu ditolak sama Allah. Itu musibah paling besar dalam hidup kita. Kayak yang kita baca tadi di dalam surat Al-Munafiqun, ketika mereka berkata di hadapan Nabi Muhammad SAW, "Nashhadu innaka la Rasulullah." Kami bersaksi engkau itu benar-benar Rasulullah. Kata Allah, "Wallahu ya'lamu innaka la rasuluh, wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun." Allah juga tahu kamu rasulnya dan Allah tahu kalau orang-orang munafik itu adalah orang-orang yang pendusta. Jadi, hal yang paling menyakitkan, hal yang paling rugi, hal yang paling ngenes, hal yang paling sedih, hal yang paling musibah besar dalam hidup seorang manusia itu adalah bukan ditolak oleh orang yang dia kecengin, bukan ditolak oleh mertua yang dia datang baik-baik untuk melamar gara-gara kurang modal, gara-gara kurang dalil, gara-gara kurang meyakinkan. Bukan itu musibah yang paling besar. Itu musibah tapi masih kurang besar. Apa yang paling besar? Ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena siapapun yang mendapatkan Allah, maka dia mendapatkan semua kebaikan dunia. Dan siapa yang kehilangan Allah, maka dia kehilangan semua kebaikan dunia dan akhirat. Siapa yang mendapatkan Allah? Dalam tanda petik ya. Arti mendapatkan Allah itu mendapatkan ridha Allah, dapat like dari Allah, dapat perhatian dari Allah. Siapa yang mendapatkan Allah, maka dia mendapatkan semua kebaikan dunia dan akhirat. Dan siapa yang kehilangan Allah, berarti dia kehilangan semua kebaikan di dunia dan akhirat. Inilah musibah yang paling besar, teman-teman. Kayak Allah berfirman di dalam Al-Baqarah yang saya sering ulang-ulang. Ketika ada orang yang bilang, "Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir." Di antara manusia ada yang mengatakan kami beriman kepada hari Allah dan hari akhir. Apa jawaban Allah? "Wa ma hum bimu'minin." Mereka bukan orang yang beriman. Atau di dalam akhir surat Al-Hujurat, ketika orang-orang munafik mengatakan mereka beriman, mereka masuk Islam, kata Allah, sesungguhnya Allah tahu apa yang ada di dalam hati mereka, apakah mereka benar-benar beriman atau tidak. Qalatil a'rabu amanna. Orang Arab Badui mengatakan kami beriman. Qul lam tu'minu walakin qulu
qalu aslamna. Kalian belum beriman, kalian baru masuk Islam. Ini artinya teman-teman ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang sholat, dia puasa, dia haji, dia umroh, dia sedekah, dia tilawah Al-Quran, tetapi dia ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Allah menolak seseorang? Padahal dia mengatakan kalimat yang baik. Kenapa Allah menolak orang-orang yang mengatakan nashhadu innaka la Rasulullah? Kami bersaksi engkau Rasulullah. Kenapa Allah menolak orang-orang yang mengatakan amanna billahi wa bil yaumil akhir? Kami beriman kepada Allah dan hari akhir. Kenapa Allah menolak orang-orang yang mengatakan amanna? Kami telah beriman. Kenapa Allah menolak mereka, teman-teman? Padahal ucapan mereka baik. Mereka enggak mengatakan Allah itu maunya apa, Allah itu enggak fair, Allah itu enggak adil, Allah itu kikir, Allah itu tangannya terbelenggu, seperti kata-kata orang Yahudi. Mereka enggak ngomong kayak gitu. Yang mereka ucapin itu baik. Kenapa ditolak oleh Allah? Karena Nabi mengatakan, innallaha la yanzuru ila aswarikum wala ila a'malikum wala ila amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum. Allah enggak melihat penampilan kalian, Allah enggak melihat harta kalian, Allah enggak melihat perbuatan kalian. Yang pertama Allah lihat itu adalah qulubikum, niat kalian. Maksud qulub di sini niat. Karena banyak yang salah paham juga, teman-teman. Ada yang mengatakan, udahlah, gak usah terlalu fanatik. Yang penting kan hati. Allah kan ngelihat hati. Maksud ngelihat hati ini bukan ngelihat organ yang bernama jantung. Yang maksud ngelihat hati ini bukan ngelihat apa yang kita rasain, bahagia, gak bahagia, bukan. Maksud walakin yanzur ila qulubikum ay yanzur ila niyatikum. Maksud melihat kepada hati itu adalah Allah melihat ke dalam niat kalian. Apakah kalian mengatakan itu dengan jujur bahwa kalian benar-benar beriman, atau itu hanya basa-basi? Apakah kalian mengatakan itu dengan jujur karena benar-benar yakin berserah diri kepada Allah, atau itu hanya modus supaya ditolong oleh Allah, kemudian besok kalian akan meninggalkan Allah setelah mendapatkan kebaikan itu? Allah Maha tahu. Sehingga Allah mengatakan di surat Al-Mulk, wa asirru qaulakum aw ijharu bih innahu alimun bidzatis sudur. Kalian rahasiakan atau kalian tampakkan apa yang ada di dalam hati kalian, innahu alimun bidzatis sudur. Allah tahu banget apa yang ada di dalam dada kalian. Buat Allah, bisikan hati kita sejelas teriakan lisan kita. Tidak ada bedanya. Kita teriak pakai mic, kita katakan, bohong, saya enggak percaya sama Allah. Lalu kita teriakkan dengan hati, kita berbisik dengan hati. Dengan sepelan mungkin, saya enggak percaya sama Allah. Itu suara hati dan suara mulut kita, lisan kita, di sisi Allah sama. Enggak ada bedanya. Enggak ada cerita kalau dengan mulut kita bilang, ya Allah saya percaya kepada engkau, saya berserah diri kepada engkau. Allah dengar. Giliran dalam hati kita bilang, enggak sih sebetulnya enggak gitu-gitu amat. Apa? Allah enggak kayak gitu. Karena Allah mendengar isi hati kita, sejelas mendengar suara dengan lisan kita. Sangat jelas. Sehingga ketika ada Nabi yang berdoa dengan suara yang lirih, Nabi siapa? Zakaria. Dzikru rahmati rabbika 'abdahu Zakaria idz nada rabbahu nidaan khafiyya, suara yang lembut, pelan, lirih, tidak ada yang mendengar seorang pun kecuali Allah Subhanahu wa taala. Allah mendengar dengan jelas. Bahkan kalau suara itu tersembunyi di dalam lautan yang gelap, lebih dalam daripada Danau Toba, gelap banget nih. Karena nggak mungkin ikan haut, ikan paus hidupnya di perairan yang dangkal, nggak mungkin. Dia hidup di perairan yang dalam, yang mungkin kedalamannya di bawah 1 kilometer. Bahkan kalau seseorang kemudian ditelan ikan haut, ikan paus, lalu ikan paus itu membawanya ke dalam lautan, di dalam samudra, tiba-tiba orang yang di dalam perut ikan itu bersuara, Subhanaka inni kuntu minaz zalimin, Subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Pelan sekali suara itu terdengar dengan jelas di arasy Allah Subhanahu wa taala.
Jadi nggak ada yang tersembunyi dari Allah. Sehingga apa yang menyebabkan kita ditolak oleh Allah teman-teman? Bukan ucapan kita kurang fasih. Bukan bacaan Al-Quran kita kurang makhraj, kurang bagus tajwidnya. Bukan ketika kita sholat gerakan kita kurang sempurna. Bukan. Tapi hati kita yang kurang ikhlas. Itu penyebab seseorang ditolak. Bisa jadi gerakan sholatnya sempurna. Bisa jadi bahasa Al-Qurannya ketika dia membaca indah sekali. Kalau hatinya tidak seperti yang dia ucapkan. Kalau hatinya tidak ikhlas kepada Allah. Allah tolak semuanya. Sehingga salah satu di antara 3 orang yang pertama masuk neraka. Padahal dia soleh siapa? Qari'ul Quran. Orang yang membaca Al-Quran dengan baik. Hafiz 30 juz. Dengan 10 qiraat. Plus riwayat. Kan ini gak mudah kan? Hafal 30 juz, 10 qiraat, pakai riwayat. Karena saya pernah ngalamin sulitnya mencari atau mendapatkan riwayat Al-Quran itu susah banget. Saya termasuk orang yang belum berhasil mendapatkan itu. Pernah saya mau daftar ke guru saya, Syekh Tariq Faris di Mesir. Syekh, saya pengen ngambil riwayat Al-Quran. Syekh senang. Karena beliau suka dengan bacaan saya. Ya udah sini, saya akan ajarin kamu. Syaratnya pertama, kamu hafal 1 buku. Saya dikasih 1 buku, tebalnya 500 halaman. Isinya adalah syair. Kurang lebih 500 halaman, isinya syair. Dan syair itu berbunyi tentang cara baca Al-Quran. Huruf ini ketemu huruf ini, dibaca begini. Ayat ini wakafnya di sini, Nabi dulu wakafnya di sini, ini bacanya dengan riwayat ini begini, riwayat itu begitu dan seterusnya. Tapi bentuknya syair, bahasa Arabnya matan. Syair 500 halaman kurang lebih disuruh hafal. Dikasih. Ternyata kita satu geng, saya beberapa teman-teman termasuk ada anak Mesir. Seminggu kemudian diuji sama Syekh. Ketika seminggu setelah itu kita datang ke Syekh, tiba-tiba anak Mesir, teman saya, dia bilang, Syekh, saya sudah hafal syair itu. Buku tebal, dia hafal seminggu. Terus dites sama Syekh saya, lancar. Terus Syekh saya tanya ke saya, Hanan gimana? Syekh, daftar isi juga belum? Daftar isinya aja belum kehafal. Dia udah hafal 1 buku. Saking susahnya mendapatkan riwayat Al-Quran. Jadi kalau ada orang yang hafiz Al-Quran pakai riwayat, itu keren banget tuh. Tapi sekeren itu, sedahsyat itu, sesulit itu dia memperoleh 1 riwayat Al-Quran. Kalau nggak ikhlas, habis semuanya. Riya sedikit aja. Riya itu nggak perlu ke ribuan orang, 1 orang cukup. Karena riya itu kan nggak harus, saya riyanya cuma 1 orang doang kok, masa hilang sih? Enggak, 1 orang aja kalau kita riya, habis. Apalagi riyanya kepada ribuan orang. Saya pernah ceritakan gimana sulitnya menjaga ikhlas. Ikhlas itu gampang, yang susah itu menjaga ikhlas. Di awal, insya Allah ikhlas. Gak mungkin juga kita di awal pengen riya, kan gak mungkin ya. Usolli sunnata tahiyatul masjid ri'a an-nas. Kan gak ada ya. Saya sengaja sholat sunnah tahiyatul masjid karena pengen pamer aja. Allahu Akbar, kan gak mungkin kan. Gak ada di antara kita yang sengaja beramal karena pengen riya. Kita gak di level itu, insya Allah itu bukan level kita. Kita 1 level di atasnya. Di awal ikhlas. Pasti kita mengatakan lillahi ta'ala. Karena Allah. Tapi masalahnya di setengah ketika kita lagi ngerjain itu. Ketika kita lagi sedekah lewat kenceleng. Dari ujung kita lihat 1.000, 2.000, 5.000, paling banter 10.000. Kita 100.000 gitu kan. Pas ngeluarin, asa gak rela ya 100.000 tapi gak ada yang lihat. Akhirnya kita sok ikhlas. Bukan ikhlas, sok ikhlas. Ditutup di depan biar gak kelihatan. Tapi di belakang orang pada ngelihat. 100.000. Terus gak dimasukin semuanya. Harus ada sisanya, terutama yang bagian angka. Geser aja ke sebelah. Biar dilihat, 100.000. Pura-pura ikhlas. Ini namanya meriakkan keikhlasan. Meriakkan keikhlasan. Jadi gak gampang teman-teman untuk ikhlas. Makanya untuk menjaga keikhlasan. Makanya kita berlindung kepada Allah. Ya Allah, jangan tolak saya gara-gara saya tidak mampu menjaga ikhlas. Saya beristighfar, minta ampun kepadamu ya Allah kalau saya pernah riya. Karena kalau ditolak sama Allah, udah kita gak dapat kebaikan apa-apa. Di dunia maupun di akhirat. Kalau Allah menerima kita, maka kita diberikan kebaikan dunia dan akhirat.
Wa innama likulli imri'in ma nawa. Semua orang mendapatkan sesuai dengan apa yang ada di dalam hatinya, niatnya, apa yang dia niatkan. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih fa hijratuhu ilallahi wa rasulih. Kalau Allah menerima kita, kita minta apa aja Allah kasih. Tapi kalau Allah menolak kita, kita mau jungkir balik di Raudhah malam Jumat, bulan Ramadan, pas lagi Lailatul Qadar, gak akan diterima oleh Allah. Kenapa? Udah ditolak. Makanya musibah paling besar itu teman-teman ditolak oleh Allah. Dan Allah menolak kita bukan karena melihat perbuatan kita yang kurang sempurna, amal soleh kita yang tidak terlalu ideal, tapi karena Allah melihat hati kita yang cacat. Cacatnya itu bukan amalannya, tetapi perasaannya, hatinya, niatnya. Kan ada tuh cerita tentang 3 orang yang lagi touring, kemudian terjadi badai, akhirnya mereka berlindung di dalam sebuah gua kan. Kemudian jatuhlah sebuah batu besar menutup pintu gua, mulut gua. Akhirnya mereka sadar, wah kita gak akan selamat nih. Satu-satunya yang bisa buat kita selamat adalah kita duduk berdoa kepada Allah. Karena mau ngedorong batu gak mungkin, nyari jalan lain mentok. Duduklah mereka bertiga berdoa kepada Allah. Orang yang pertama berdoa, ya Allah, saya punya kedua orang tua yang udah sepuh. Ayah dan ibu yang sudah sepuh, yang sudah tua. Dan saya selalu berbakti kepada keduanya. Bahkan saya tidak pernah mau memberikan susu dari ternak saya kepada keluarga saya atau kepada siapapun sebelum saya memberikan terlebih dahulu kepada kedua orang tua. Jadi gak mau dia ngasih susu itu kecuali ke orang tuanya dulu baru keluarganya. Suatu malam orang tuanya minta susu. Udah disiapin, dia peras susu ternaknya. Pas mau dikasih ke orang tuanya ketiduran. Dia biasanya kalau udah ngasih ke orang tuanya, baru dia ngasih ke keluarganya, istrinya, anaknya. Kali ini orang tuanya minta susu, pas udah mau dikasih ketiduran. Akhirnya dia tunggu di sebelah orang tuanya yang tidur sampai mereka bangunnya subuh. Dia berdiri sambil megang susu. Kenapa? Dia gak mau nanti orang tuanya tiba-tiba bangun, manggil dia untuk 2 kali. Dia gak mau orang tuanya memanggil dia 2 kali. Dia hanya, dia pengen sekali manggil udah ada. Sehingga kalau misalnya nanti orang tuanya bangun, dia langsung memberikan susu. Dia tungguin megang susu sampai subuh. Kebayang gak dari habis Isya, megang susu, berdiri sampai subuh, demi ingin menyenangkan hati kedua orang tuanya. Dan resikonya apa? Resikonya pegel. Resiko yang lain apa? Resiko yang lain dia tidak tidur semalaman. Resiko yang lain, dia tidak memberikan susu itu kepada istri dan anak-anaknya yang juga membutuhkan. Demi mendahulukan orang tuanya. Lalu dia mengatakan, ya Allah, kalau engkau ridho, engkau menerima kebaikan saya itu, birrul walidain, amal soleh saya itu, karena dia tidak mengharapkan apa-apa kecuali Allah, maka selamatkanlah kami ya Allah. Terbuka pintu itu sedikit, mulut gua, batu itu bergeser. Tapi belum bisa keluar orang. Orang yang kedua berdoa lagi, ya Allah, saya punya sepupu, cantik, saya suka sama dia, tapi dia gak perhatian sama saya, dia cuek sama saya, dia kayak biasa aja sama saya. Sampai suatu saat dia butuh saya, dia pinjam duit 150 dinar, saya bilang saya akan bayar dengan syarat kamu mau tidur bareng dengan saya. Akhirnya saya pinjamkan 150 dinar, sebelum saya menidurinya, dia mengatakan, ya fulan, ittaqullah, takutlah kamu kepada Allah. Akhirnya saya sadar, saya pun lari meninggalkannya, karena saya tidak mau terjebak dalam perbuatan zina, karena saya takut kepada engkau ya Allah. Seandainya engkau ridho dengan apa yang saya lakukan, saya tidak melakukan itu kecuali takut kepadamu ya Allah. Takut ya, cinta, takut, berharap itu semuanya bagian dari iman. Gak usah dibenturkan. Karena takut kepadamu ya Allah, maka selamatkan kami. Bergeser lagi itu batu besar. Tapi belum bisa keluar orang. Yang ketiga berdoa, ya Allah, saya punya pekerja, saya punya pegawai yang suatu saat pulang ke rumahnya, pulang ke kampungnya, belum mengambil gaji. Lalu gaji itu saya kembangkan, saya berdayakan sampai bisa membeli ternak yang banyak, memenuhi lembah, onta, kemudian domba, dan segala macam. Tiba-tiba dia datang, Tuhan saya pengen mengambil gaji saya katakan gaji kamu itu semuanya. Tuhan jangan bercanda, gaji saya gak sebanyak itu. Ya memang, tapi sudah saya kembangkan menjadi berkah dan berkembang. Maka itulah semua hasilnya. Lalu dia mengambil semua ternak-ternak itu dan tidak menyisakan satupun untuk saya. Kalau engkau ridho ya Allah, selamatkan kami.
bergeser lagi batu itu dan mereka bisa keluar. Ini kalau Allah menerima kita, teman-teman. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang taat kepada Allah, siapa yang bertakwa kepada Allah, siapa yang ikhlas kepada Allah. Karena salah satu makna takwa itu ikhlas. Kan Nabi bilang at-taqwa hahuna kan? Takwa itu di sini, bukan di sini. Takwa itu bukan di sini, bukan di sini, bukan di pakaian. Takwa itu di sini. Ada orang yang pakaiannya menarik, ada orang yang tutup kepalanya menarik, ada orang yang ucapannya fasih dan menarik. Sehingga kata Allah di surat Al-Munafikun, kalau kalian melihat penampilan mereka, kalian akan takjub. Kalau kalian mendengar ucapan mereka, kalian pasti akan mengikutinya. Apa maksudnya? Penampilannya meyakinkan sekali sebagai orang solih. Terlihat sekali aura orang yang taat kepada Allah. Penampilannya tuh udah syar'i banget. Kalau dia seorang laki-laki, penampilannya terkesan orang yang paling banyak ilmu. Kalau dia seorang perempuan, penampilannya terkesan orang yang sangat menjaga diri, tertutup rapat auratnya. Dan kalau dia bicara, kalian akan mendengar ucapan mereka. Kenapa? Dia bicara Allah berfirman, Rasulullah bersabda, Allah berfirman, Rasulullah bersabda. Semuanya dalil. Kenapa malah Allah menyebut mereka orang munafik? Karena apa yang mereka tampilkan, apa yang mereka ucapkan tidak sesuai dengan apa yang mereka niatkan di dalam hati. Lagi-lagi ini bukan untuk menjudge orang lain. Jadi jangan sampai nanti kalau kita ngelihat ada orang yang berpenampilan solih, arti solih itu ya penampilannya kelihatan ahli ibadah, terus kita bilang, itu ada tuh di surat Al-Munafikun kayak gitu. Jangan. Langsung kita menjudge orang lain seolah-olah itu kayak di surat Al-Munafikun ayat 4. Terus kita lihat cewek yang jilbabnya syar'i, nah itu ayat 4 Al-Munafikun banget tuh. Nggak bisa, karena kita nggak tahu kan isi hatinya. Maka kalau kita nggak tahu isi hatinya, tugas kita apa teman-teman? Tugas kita adalah berbaik sangka. Tugas kita menghindari prasangka buruk. Tugas kita kepada sesama manusia berbaik sangka. Dan tugas kita kepada diri kita sendiri adalah muhasabah diri, memperbaiki diri kita sendiri, menghitung-hitung kesalahan kita sendiri. Kalau orang lain jangan cari-cari kesalahan, apalagi dihitung-hitung. Wala tajassasu, jangan cari-cari kesalahan orang lain. Sehingga kalau ada teman kita postingannya tuh bagus, tapi ada celah sedikit aja, itu yang dikomentarin. Padahal bukan itu inti dari postingan tersebut. Nah ini berarti tajassus. Apakah kita lupa dengan ayat itu? Padahal itu ayat yang paling populer di surah Al-Hujurat. Sampai Allah mengatakan, maukah kalian memakan bangkai saudara kalian sendiri sementara kalian merasa jijik? Ini artinya gak bisa kita menjudge orang lain. Ini lebih ke diri kita sendiri. Ternyata Allah gak ngelihat dulu penampilan kita, walaupun itu nanti akan dilihat, cuman bukan yang pertama. Kalau ini beres, baru dilihat yang penampilan, dilihat ucapan, dilihat perform kita. Kalau ini udah beres. Kalau ini gak beres, yang lain gak dilihat. Jadi yang pertama Allah lihat apa niat kita melakukan sesuatu.